tidak ada seorang nabi pun yang tidak menggembala kambing. Ya, ternyata kambing itu dia mempunyai kecermatan dalam memilih makanan. Tidak asal makan, tidak asal makan. Dan kambing itu tidak suka rebutan makanan tuh. Itu kambing, kayak monyet, ya, kayak kucing. Kalau kambing enggak, cermat dan tidak semuanya makan. Tapi kadang-kadang manusia aspal pun dimakan manusia. Kalah sama kambing. Memang kita oleh Allah disuruh belajar banyak terhadap alam juga. Qabil dan Habil bisa menguburkan saudaranya, belajar sama burung gagak. Burung gagaknya itu membawa bangkai saudaranya, nyakar tanah, dimasukkan ke lubang bertutup. Begitu katanya cara menguburkan jenazah. Jadi Nabi Muhammad mengembala kambing, ternyata satu ingin membantu pamannya yang bukan orang kaya, ingin meringankan bebannya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu rupanya memang didesain oleh Allah untuk mengembala kambing, karena mengembala kambing itu perlu kesabaran, tidak gampang nurut. Dia punya naluri sendiri untuk memilih makanan. Walaupun digiring kadang-kadang tidak gampang, harus sabar. Kambing diarahkan ke rumput-rumput, sudah tidak ada diarahkan lagi ke rumput yang menjadi kesukaannya, karena tidak semua rumput lalu dimakan. Jadi mempunyai kecermatan di dalam memberi makanan. Nanti selama pulang gak langsung nurut itu. Makanya Nabi Musa juga pakai tongkat antara itu menggiring-giring kambing. Rupanya memang sudah dibekali oleh Allah. Nanti semua nabi akan menggiring manusia, bahkan mungkin bisa lebih susah daripada menggiring kambing. Itu sudah dibentuk sebelum jadi nabi, dibentuk sejak dini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama mengembala kambing, 8 tahun, 9, 10, 11, 12 dia sudah belajar dagang, sudah berhenti mengembala kambing. Umur 12 tahun ikut pamannya, nggak punya modal. Jadi ikut saja dulu, pergi ke Syam yang sekarang termasuk Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Itu dulu disebut dengan Syam. Ke sana ikut menawarkan barang-barang. Belum jadi pedagang, belum. Baru umur 20 tahun dia sudah punya modal sendiri. Dagang di pasar tradisional yang dikenal dengan ukaz, yang pada akhirnya ibu yang haji tahun 80-an itu kenal dengan pasar seng. Sekarang sudah tidak ada. Di pasar seng itulah ukaz, pasar tradisional yang Nabi dulu berdagang, mulai dagang sendiri. Ini juga ditempa oleh Allah. Kemudian suatu ketika di ukaz itu jualan, ada seseorang yang belanja. Muhammad, aku belanja barang kamu. Ya, terjadilah transaksi. Tapi barang ini aku titip ya, katanya. Saya mau umroh dulu. Tentu umrohnya pada waktu itu Nabi Muhammad belum diutus
Mereka juga tawaf tapi nyembah berhala. Baik kata Nabi Muhammad yang belum Nabi pada waktu itu, menerima apa? Amanah, menerima titipan. Terus yang dititip itu umroh, dia selesai umroh lupa itu barunya diambil, pulang ke kampungnya, perjalanan selama kurang lebih 3 hari. Setelah di kampung 3 hari baru ingat bahwa dia punya belanjaan di pasar bekas kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Balik dia, berarti 63 hari lagi. Berarti dagangan itu dijaga oleh Muhammad selama berapa? 9 hari. Yang belanja kaget, Muhammad, barang aku masih ada. Jadi kamu jaga terus. Loh iya, ini kan amanah. Kamu amanahkan sama aku, ya aku jaga. Ibu-ibu, kira-kira kalau dapat amanah atau orang yang datang 9 hari diapakan barang itu? Oh ya, 9 hari ya dibuang, ditinggal, nggak tahu kemana, atau mungkin udah biarin aja, mungkin kata-katanya yang keluar bermacam-macam itu. Enak aja nitip, tapi ternyata Nabi Muhammad nggak begitu. 9 hari nggak ada kabar, dijaga karena amanah. Mulai itu tambah terkenal, sehingga dikenal dengan julukan Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya. Padahal sebelumnya juga sudah mendapatkan kepercayaan dari Khadijah. Sebelum umur 21 tahun itu sudah mendapatkan kepercayaan dari Khadijah untuk mengawal para rombongan dagang ke Syam. Karena Khadijah dengar-dengar Muhammad ini orang yang jujur, begitu diberi tanggung jawab dia luar biasa. Sampai ke Syam dia nggak terlalu banyak buang-buang waktu, langsung barang dipasarkan. Sehingga Khadijah itu memperoleh keuntungan yang luar biasa. Sehingga singkat ceritanya pada umur 25 tahun terjadilah pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nah, pada saat seperti itu Nabi Muhammad sudah jadi konglomerat yang luar biasa. Karena dikenal di masyarakat ada seorang pedagang yang jujur luar biasa. Sehingga banyak orang yang mengadakan kerja sama, saling menguntungkan. Karena banyak titipan, banyaklah mendapat keuntungan. Bu, mas kawinnya berapa? Mas kawinnya 20 ekor unta. Itu mas kawinnya Nabi Muhammad. Kalau 1 ekor unta rata-rata harganya kurang lebih katanya antara 30 sampai 100 juta. Anggap 50 juta. 1 ekor unta 50 juta. Kalau 20 ekor unta berapa, Bu? Ya, 1 miliar. Kalau mas kawin di 1 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Rasulullah itu kaya. Nah, kalau di kita yang banyak mas kawinnya apa? Bu, perlakuan sholat berapa rupiah itu? Ya, kadang-kadang disesuaikan dengan tanggal lahir.
Rp1.954. Tambah perlengkapan sholat. Nah itu banyak kita dengar itu. Dengan mas kawin perlengkapan sholat ditambah uang Rp1.925. Ya Allah. Itu nilai dari Nabi bukan? Aduh. Tapi sah nggak? Ya sah. Jadi kata Allah, fa in tibnalakun an syai'in faquluhu hani'an mari'a. Itu sudah sama-sama rela, yang makan aja, selesai. Mau 1 perak selesai juga, enggak masalah. Tapi Nabi luar biasa, 20 ekor unta. Tetapi harta itu terus digunakan dengan Khadijah untuk perjuangan. Untuk perjuangan menegakkan agama Allah, sehingga pada akhirnya meninggal dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi bukan digunakan untuk memenuhi selera hawa nafsu. Jamaah rahimahullah, suatu ketika Nabi itu mau belanja ke pasar, bawa uang 8 dirham. Karena Nabi itu juga manusia biasa seperti kita, jadi